Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma searching dan algoritma pencarian untuk nilai minimum sama maksimum. Dan yang terakhir adalah studi kasus materi kemarin, kuis kemarin ya. Nah, misalkan saya punya indeks sebuah array, namanya katakanlah array A ya, array A punya banyak data sebanyak 6 nilai, banyak datanya ada 6. Kemudian nilainya saya masukin, terserah kita lah, misalkan ada 10, 12, 5, 6, 6, 12 misalkan. Kemudian misalkan 40 misalkan. Nah, array ini saya masukkan ke dalam nilai array ini, saya masukkan ke dalam array A. Indeks ke-0, 10, indeks ke-1, 12, indeks ke-12, 5, indeks ke-3, 6, indeks ke-4, 12, indeks ke-5, 40. Nah, kemudian si user ingin mencari nih nilai, misalkan nilai yang ingin dicari adalah 12, misalkan. Nilainya 12. Nah, tentunya dengan algoritma pencarian ini dia melakukan perbandingan ya. Kira-kira di dalam array yang ada di dalam sini itu ada nggak nilai 12? Nah, kalau ini kan sedikit nih, cuma 6 nilai. Nah, bagaimana kalau ratusan atau ribuan? Kalau kita menggunakan cara manual, capeknya minta ampun itu kan. Tapi kalau kita menggunakan coding, kita buat sistemnya, ketika kita tekan enter atau klik, maka langsung keluar tuh posisi nilai yang dicari itu di mana, ada berapa banyak. Nah, langkahnya algoritmanya seperti ini. Saya punya array, kemudian di sini saya ada nilai perbandingan, nilai pembanding nilai yang dicari, konsepnya seperti ini. Ini nilai yang dicari, ini 12 ya. 12 ini adalah nilai yang dicari. Ini nilai yang dicari. Jadi si user pengen nyari nilai 12 ini ada nggak di dalam array. Nah, langkahnya dia akan melakukan cross check dari indeks ke 0. Nah, kita kan mulainya dari 0 ya. Dia ngecek 10 itu sama dengan 12 enggak nilainya? Sama dengan 12 enggak? Enggak kan? Berarti ini tidak ditemukan. Tidak lah ibarat, tidak. Kemudian 12, nilai yang di array-nya adalah 12. Kemudian sama enggak dengan nilai yang dicari? Iya kan? Makanya iya. Kemudian lanjut lagi, indeks kedua. Nilainya 5. 5 sama enggak dengan nilai yang dicari? 12. Enggak. Tidak. Kemudian lanjut lagi indeks ketiga. Indeks ketiga nilainya 6. Sama enggak dengan nilai yang dicari? Tidak. Tidak. Kemudian yang keempat, indeks keempat, nilainya 12. Ternyata sama dengan nilai yang dicari. Maka ini iya. Nah, kalau yang ini, yang terakhir, ini nilainya 40. Tidak sama dengan yang dicari. Berarti tidak. Maka ketika di dalam pencarian dia akan ngeluarin nih nilai indeks yang dicari itu ada di posisi nilai indeks yang dicari itu ada di posisi 1 dan berapa tuh? Dan 4. Ada sebanyak 2 buah. Nah, jadi algoritma pencarian itu konsepnya seperti ini, dia lakukan perbandingan per masing-masing array ya. Dari indeks ke 0 sama enggak nilainya? Kalau enggak sama berarti tidak ditemukan. Lanjut terus sampai nilainya ditemukan. Nah, bisa jadi nilainya tidak ditemukan. Misalkan nilai yang dicari adalah 15. Dia lakukan di pencarian. Oh, ini tidak cocok, ini tidak cocok sampai terakhir tidak cocok. Artinya nilainya tidak ditemukan. Nah, bagaimana sih di dalam pemrogramannya? Ntar saya stop share dulu ya. Saya share. Oke, saya tampilkan adminnya. Nah, misalkan saya punya codingan seperti ini ya. Saya punya integer n, artinya variabel n. Nah, variabel n ini ditunjukkan untuk berapa banyak data yang dimasukkan. Misalkan 5, 10, 20, misalkan. Kemudian saya punya array namanya A. Sejumlah banyak data yang dimasukkan. Misalkan kalau 5 berarti ada 5. Nilai yang daya tampungnya ada 5. Kemudian yang ini, codingan ini digunakan untuk mengisi nilai array tersebut dari indeks ke 0
sampai nilai yang alengnya berapa gitu. Kalau tadi yang di Excel tadi sampai 5 ya tadi ya. Nah, ini sampai berapa? Nah, ini untuk mengisi nilai ke dalam array. Nah, sekarang Pak, bagaimana untuk mencari nilai yang ingin dicari oleh si user? Ada nggak di dalam array? Nah, kita tambahkan variabel baru di sini, misalkan integer nilai yang dicari, nilai carilah ya, nilai yang dicari. Nah, kita buat kode, masukkan system.out.print. Nah, di sini masukkan nilai yang ingin dicari. Kemudian saya punya variabel tadi nilai cari itu sama dengan in.nextIn. Berarti dia tergantung dari user, berapapun nilai yang ingin dicari ya tergantung user. NextIn. Nah, kemudian kita akan lakukan pencarian nih dari array yang udah kita masukin, ada nggak nilai yang dicarinya? Nah, ini saya buat coding untuk mencari nilai yang diinginkan. Atau nilai yang ingin dicari lah ya, dicari. Tinggal pakai for lagi, sama for integer i mulainya dari 0, dia nyari mulai dari indeks ke 0, i kurang dari aleng, kemudian i plus plus. Nah, tinggal kita pakai kondisional aja di sini. If jika nilai yang di dalam array-nya i itu sama dengan nilai yang dicari, maka akan tampilkan system.out.print nilai yang dicari ada di nilai yang dicari berada di indeks plus i. Berarti ntar dia nyari nih. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Misalkan saya searching ya, saya run, masukkan banyak data, misalkan ada 5, kemudian 6, 1, 7, 8 misalkan. Kemudian 6 lagi misalkan. Nah, kemudian nilai yang mau dicari berapa? 6. Ketika saya enter, keluar nih. Nilai 6 itu berada di indeks ke 0 dan indeks ke 4. Nah, ini kan belum clear nih. Kalau Pak, bagaimana si sistemnya tahu nih ada berapa banyak jumlah yang sama? Ini kan harusnya jumlahnya ada 2 kan? Nah, bagaimana? Taruhnya di mana tuh? Dia bisa mengcounting jumlah yang dicari itu ada 2, ada dua indeks yang ditemukan. Nah, caranya kalian harus punya variabel namanya count. Serahlah sih namanya sih nggak mesti count sih. Contohnya count ya. Misalkan namanya count, saya set nilainya 0. Set saya nilainya dari 0, kemudian nah di sini tinggal saya tampilkan aja count plus plus. Tahu kan maksud count plus plus, tahu nggak? Nah, count plus plus itu sama dengan artinya kayak gini, sama dengan count plus 1 plus 1. Jadi setiap nilai count itu ditambah 1. Kalau misalkan nilai count saat ini adalah 3, maka ketika count plus plus maka nilainya 4. Nah, kalau count sekarang kan posisinya 0 ya. Nah, jadi ketika dia ditemukan, maka posisi pertama kali itu count-nya 1. Makanya count ditambah 1 kan, 0 ditambah 1 ya 1. Nah, ini sama seperti count plus plus, sama aja, konsepnya sama. Nah, sama aja. Jadi kalau dia ditemukan, nilainya ditemukan, berarti 1. Ditemukan lagi berarti 2 dan seterusnya. Nah, kemudian saya tinggal panggil aja di sini. If jika count lebih dari 0, artinya kan ditemukan tuh. Nah, tinggal saya panggil system.out.print kemudian kemudian nilai yang Anda cari
Jangan banyak nilai yang ditemukan ya, banyak nilai yang ditemukan sebanyak. Nah, ada berapa banyak nih? Berarti kan kalau ini 2 ya, sebanyak. Tinggal plus kon aja. Plus kon. Else, jika tidak, maka dia tidak menemukan nilai yang di dalam array ini. Berarti sistem .out .print nilai tidak ditemukan, berarti nilai yang dicari tidak ditemukan. Nilai yang dicari tidak ditemukan. Artinya tidak ada di dalam array. Contoh, ketika saya running, saya masukin nilainya. Misalkan banyak data ada 10 misalkan. Saya masukin 1, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 11, 12, 44 misalkan. Nah, yang mau saya cari misalkan 50. Nah, 50 itu kan tidak ada di dalam array kan? Hanya ketika saya enter, nilai yang dicari tidak ditemukan. Nah, contoh lagi ketika saya running, jumlah datanya ada 10 misalkan. Nah, saya masukin 1, 4, 7, 2, 3, 8, 3, 9, 11, misalkan 3. Nah, nilai yang mau saya cari adalah 3. Misalkan. Ketika saya enter, keluar tuh. Dia berada di indeks keempat, ini, kemudian berada di indeks ke-6, ini, dan berada di indeks ke-9, ini. Nah, jumlahnya ada 3. Berarti nilainya ditemukan sebanyak 3 buah. Indeksnya ada di 4, 6, 9. Nah, inilah kode untuk pencarian, algoritma pencarian. Ada yang ditanyakan nggak? Silakan dicoba dulu. Jadi dia mencari nilai yang dicari. Ada nggak di dalam array? Nah, silakan dicoba dulu. Silakan. Kenapa? Oh ya, nggak apa-apa. Ntar suruh ke sini ya. Nah, silakan dicoba dulu nih. Algoritma pencarian ya. Jadi dia mencari data. Ya kalau misalkan datanya cuma 10, 5 sih bisa dicari secara manual, masih gampang. Nah, tapi kalau datanya ratusan atau ribuan, kalau manual ya, yang ada bisa jadi kesalahan. Makanya kalian buat program. Misalkan ada ribuan data misalkan. Nah, ketika kalian enter, keluar tuh posisinya di mana-mana aja, datanya di mana-mana gitu. Di posisi mana saja, berapa banyak jumlah data yang ditemukan misalkan. Gitu. Silakan dicoba ini. Kodenya seperti ini. Jadi kalian punya variabel tambahan nilai yang dicari sama kon. Kon ini gunanya untuk menghitung ada berapa banyak nilai yang sama. Nilai yang sama dengan yang dicari ya. Nah, kalau ini seperti biasa memasukkan nilai ke dalam array. Nah, silakan dicoba. Nah. Ya. Apa? Kenapa? Disuruh apa? Udah nanti aja ya. Kuliah aja dulu. Nah, silakan dicoba. Ini nggak mesti kon ya namanya. Kalau kalian mau merubah, misalkan hitung, silakan aja. Atau nama variabel lain silakan. Atau CNT, Pak, saya maunya CNT ya silakan aja. Asalkan kalian paham variabel itu tuh gunanya untuk apa.
Jadi dia akan menghitung kalau ditemukan, dihitung tuh ada berapa banyak count plus di sini. Silakan dicoba. Kalau sudah kalian coding, nah silakan kalian coba masukkan nilainya. Masukkan nilainya, kemudian kalian masukkan jumlah yang ingin dicari itu, jumlah nilai yang ingin dicari itu nilai berapa gitu. Nanti sistem yang akan mencari. Implementasinya contohnya nilai mahasiswa misalkan. Dari semester 1 sampai semester berapa gitu ya. Nah, yang IPK-nya di atas 3, tinggal kalian buat aja kodenya. Ntar keluar otomatis nih. Siapa-siapa mahasiswa yang memiliki IPK di atas 3 misalkan. Akan dicoba. Saya stop dulu ya. Oke, sekarang implementasinya ya. Enggak, dari sini ada yang ditanyakan nggak terkait yang ini? Pencarian nilai minimum maksimumnya. Jadi pertama kita set dulu di dalam pemrograman indeks ke A0 dijadiin nilai max, kemudian lakukan pengulangan for, tapi dia mulainya dari indeks ke 1 sampai ke N. Misalkan N-nya 5 ya. Kemudian lakukan perbandingan. Nilai yang ada di dalam array ini lebih besar daripada nilai maksimum nggak? Kalau iya, maka nilai max itu ditukar dengan nilai indeks saat ini. Jika tidak, maka nilainya tetap nggak berubah. Nah, konsepnya seperti ini kalau algoritma pencarian. Nah, kalau misalkan untuk mencari nilai minimum, tinggal kalian rubah aja nih. Ini lebih besarnya diganti kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kita untuk implementasi ke dalam pemrogramannya seperti apa? Oke, saya share screen. Saya tampilkan. Nah, ini misalkan saya punya array. Saya hapus saja ya. Ini saya hapus. Tadi saya udah kasih tahu ke sesi yang sebelumnya. Nah, ini seperti biasa saya punya integer n, kemudian saya punya masukan datanya ada berapa banyak. Saya masukkan ke dalam array A namanya ya. Daya tampung N tersebut, kemudian saya melakukan pengisian nilai tersebut ke dalam array. Nah, kemudian sekarang kita akan melakukan pengkodean untuk mencari nilai minimum sama maksimum aja dulu ya. Kode untuk mencari nilai minimum. Nah, ini sama. Kita set dulu integer. Saya punya nilai max, nilai underscore max. Saya set pada posisi indeks ke 0. A0. Jadi A0 ini saya set sebagai nilai maksimum dulu.
Kemudian saya akan lakukan pengulangan for integer i. Nah, ini saya mulainya bukan dari 0 tapi dari 1. Karena 0 sudah saya set sebagai nilai maksimum. Makanya ini 1. I kurang dari Aleng i plus plus. Nah, tinggal saya ininya salah ininya. Nah, tinggal saya lakukan ini perbandingan if jika nilai R pada i itu lebih dari minimum maksimum aja ya. Kalau minimum kurang dari ya udah minimum aja. Berarti kalau ini maksimum aja ya karena ini nilainya maksimum aja ya. Ini saya rubah jadi maksimum ya. Karena ini nilai max. Oke. Nah, jika nilai array pada indeks ke i lebih besar atau sama dengan nilai max, maka dia akan lakukan pindah posisi nilai max itu sama dengan AI. Nah, ini. Nah, dia akan cari terus sampai posisi terakhir dia akan tentukan nilai maxnya berapa. Nah, setelah kita lakukan pencarian, ya tinggal kita tampilkan aja sistem .out.println. Nah, misalkan nilai maksimumnya adalah tinggal saya panggil aja plus nilai max. Nah, selesai. Tinggal kita running coba ya. Kita running. Nah, misalkan banyak data ada 10 misalkan ya. Saya masukin nih 2, 4, 1, 8, 8, misalkan 3, 3, 6, 7, 21, misalkan 19, misalkan 5, 2. Nah, terkeluar nih nilai yang paling tertinggi maksimum pada array ini adalah 88. Nah, ini 88. Nah, Pak, bagaimana kalau untuk minimum ya? Tinggal sama aja. Ini kalian copy paste aja. Ini kalian copy paste. Kalian rubah ininya jadi minimum. Minimum. Ini kalian punya variabel minimum juga sama. Kemudian ini kalian rubah kurang dari nilai minimum. Kalau nilainya lebih kecil dari nilai minimum, maka dia pindah posisi. Minimum. Nah, ini tinggal kalian panggil nilai minimum. Nah, selesai. Nah, silakan dicoba. Kodenya seperti ini. Singkat kan? Jadi ada perulangan, kemudian ada pengecekan perbandingan. Kalau nilainya ternyata lebih besar, nilai array-nya lebih besar dari nilai max, maka nilai max berubah pada nilai array saat ini. Silakan dicoba. Nah, silakan kalian coba ya. Mencari nilai minimum dan maksimum.
Nah, tujuan misalkan untuk mencari nilai minimum maksimum dari sebuah nilai. Nah, tinggal kalian buat program, tinggal enter langsung keluar. Contoh misalkan buat program untuk mencari nilai mahasiswa dengan IPK di atas 3. Nah, kalian buat programnya, ketika kalian udah buat program, ketika klik enter, nanti otomatis keluar tuh nilai yang lebih dari 3, IPK lebih 3, siapa-siapa saja misalkan. Atau nilai yang tertinggi di masing-masing kelas. Nah, bisa kalian buat tuh, misalkan mau dibuat case tadinya. Dari per masing-masing prodi misalkan, atau per masing jurusan. Kira-kira yang paling tinggi itu, IPK yang paling tinggi itu siapa? Itu bisa kalian buat. Atau yang IPK yang paling rendah misalkan siapa? Silakan coba. Udah belum? Belum? Ya udah, apa. Kita tunggu ya 5 menit ya.
Nah, nanti saya nanti akan saya jelaskan juga. Bagaimana misalkan Pak, ini kan ada for lagi, bisa nggak kira-kira dimasukkan ke dalam else? Nilai minimumnya itu bisa. Nanti saya ajarkan. Jadi kalau ini kan ini udah for, kemudian di sini ada for lagi gitu kan. Banyak komputasi yang digunakan banyak kan. Nah, makanya bisa kita pakai di sini pakai else, cara kodenya bisa kita pakai else. Ya, contohnya seperti apa Pak? Misalkan saya nilai minimumnya saya masukin ke sini ya. Saya masukin ke sini, saya pindahkan ke dalam sini. Kemudian ininya saya pakai else di sininya. Ininya saya pakai else. Kelebihan. Else di sini. Artinya kan kalau ini nggak dipenuhi berarti dia kan otomatis ke bawah kan. Jika nilai AI-nya lebih besar pada nilai max, berarti dia merupakan nilai maksimum kan. Nah, jika tidak, berarti dia nilai minimum. Nilai minimum. Minimum sama dengan AI. Berarti ini lebih besar aja nih, nggak usah sama dengan, lebih besar. Coba kita run ya, kita coba. Jumlah data, ada berapa banyak? Ada 10 misalkan. Masukin datanya 12, 90, 31, 88, 34, 21, 7, 8, 25, 826, baru kebanyakan. 3. Nah, ntar keluar tuh. Nah, di sini ada yang salahnya di sini nih, nilai maksimumnya 3, berarti ada yang salah di sini. Nah, ada yang harus kita perbaiki nih. Di sininya. Harus kan nilai minimumnya 1 kan harusnya tuh. Nah, berarti ada yang salah di sini. Oh, ini maksimum, minimum ini. Nah, kira-kira di mana salahnya? Ada yang bisa jawab nggak? Kok nih hasilnya 3 nih? Hasilnya 3. Padahal harusnya 1. Di mana? Di mana? Kondisi mana? Yo. Kenapa gimana? Kenapa? Coba pakai ini. Kayak kedengaran saya. Pakai headset. Pakai headset biar kedengaran. Di mana? Ayo. Salahnya di mana? Pakai headset. Nggak kedengaran saya kalau nggak pakai headset. Kondisi untuk nilai minimumnya nggak ada, Pak. Nggak ada suaranya, nggak kedengaran. Di sistem apa belum colok ya? Udah colok kok. Kondisi untuk nilai minimumnya nggak ada, Pak. Apa? Kondisi untuk nilai minimumnya nggak ada. Kondisi untuk nilai minimumnya. Nilai minimum. Nah, harusnya gimana? Harus ada itu apa namanya, kondisi nilai A indeks di sistem outgel. kurang dari nilai minimum. Coba nggak kedengar saya pakai headset coba. Lalu udah, Pak. Udah ya? Apa headsetnya bermasalah ya? Oh, Kedengaran. Kalau di saya nggak kedengaran sih. Jadi gimana? Ayo. Jadi else. Halo. Pakai if, Pak. If lagi, Pak. If nih, pakai if nih di sini. Apa di sini? Else-nya diganti if, Pak. Else if. Bener nih Pak, else if, bener nggak?
Nah, coba kalian ini atau gini lah, kalian kerjakan kemudian kalian tampilkan gitu. Nah, gitu aja. Salahnya di mana gitu. Yang perlu diperbaikinya di mana gitu. Ya, headset ini nggak kedengeran ya pakai ini ya? Apa ada masalah ya? Tinggal tambah di sini aja ya, if-nya ya. Ya, Iya, Pak. biar cepat saya kasih clue aja. Karena ada satu studi kasus lagi yang belum dibahas. Nilai minimum. Else-nya nggak langsung dihapus aja, Pak. Kenapa? Else-nya. Kenapa else? Else-nya nggak dihapus aja, Pak. Nggak apa-apa, kayak gini juga nggak masalah. Jadi kalau ya dihapus juga oke lah, kalau mau dihapus ya dihapus aja nih. Bisa. Ini sama mana udah ya? Nah. Udah? Ya, udah. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal latihan kemarin ya. Suara saya udah serak dari pagi. Nah, ini soalnya kemarin lah, soal nomor 3. Siapa yang bisa ngerjakan? Nah, ntar kalau misalkan ada yang bisa ngerjakan, nanti dapat nilai poin. Jadi soal nomor 3 itu masukin nilainya, ada berapa banyak data, nilainya berapa aja. Kemudian ketika kalian enter, nanti dia mengelompokkan. Kalau nilai yang dimasukkannya ganjil, maka ke rumus ganjil. Kalau genap, berarti ke rumus genap. Nah, per masing-masing kelompok, dia akan mencari nilai minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Contoh, oh, ini belum di stop ya, stop. Saya screen lagi. Contohnya seperti ini. Misalkan, saya close ya. Close, nah ini run file. Nah, tinggal masukin aja banyak datanya ada berapa, 5 misalkan. Masukannya berapa aja? 2, 1, 5, 4, 3 misalkan. Ketika kalian enter, nanti dia ngelompokin nih, kalau inputannya ganjil ke rumus ganjil, kalau genap berarti ke rumus genap. Kemudian menampilkan nilai minimum sama maksimumnya. Silakan dicoba. Kalau ada yang bisa, kasih tahu saya agar dapat nilai poin tambahan. Terutama yang kemarin yang belum dapat poin sama sekali, ya harus segera tuh, harus bisa kalau bisa. Silakan dicoba. Soalnya ini sebentar. Nah, oke, silakan dicoba.